Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannata wa man 'asani faqad aba. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin wa ba'du. Hadirin pemirsa Tilas yang sama-sama mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah izinkan kita masih menikmati karunia Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan tamu yang agung yaitu bulan Ramadan. Berapa banyak saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, bahkan orang tua kita yang sudah tidak diberikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan tamu yang agung ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang cerdas di bulan Ramadan ini adalah orang yang senantiasa bagaimana tambah hari tambah dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tambah hari tambah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari yang kesekian ini kita di bulan Ramadan, mari kita merenung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah amalan-amalan kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah setiap napas kita, zikir kita, baca Quran kita, amalan-amalan kita bulan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Inilah ciri orang yang cerdas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Tilas TV yang sama-sama dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan sama-sama belajar bagaimana diri kita memberikan manfaat kepada sesama, wabil khusus kepada saudara muslim di bulan Ramadan ini. Tidak ada manusia teladan yang memberikan manfaat di muka bumi kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah contoh teladan kita, dari perkataannya, dari langkah kakinya, dari senyumannya, membuat hamba-hamba Allah mendapatkan hidayah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di bulan Ramadan, tidak ada teladan yang patut kita contoh untuk menebarkan kebaikan kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin setala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat agar memberikan kemanfaatan di muka bumi ini. Yang pertama ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang benar kepada negeri akhirat. Keyakinan yang benar kepada para malaikatnya. Maka di momentum bulan Ramadan ini, mari kita sama-sama bagaimana keyakinan benar kepada Allah Subhanahu wa taala kita perbaiki. Karena hadirin setala, kehebatan apapun, sehebat apapun amalan kita, tanpa dibarengi keyakinan yang benar kepada Allah, tanpa dibarengi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan kita sia-sia.
Maka hadirin ta'ala, usini wa iyaya wa nafsi bitaqallah. Di bulan yang agung ini, sebagaimana panggilan Allah yang begitu indah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 kepada orang beriman. Ini menunjukkan bahwa modal utama agar kita sukses di bulan Ramadan ini adalah modal bagaimana tambah hari tambah perbaiki iman kita. Rasulullah SAW setelah menggembleng para sahabat dengan keyakinan yang benar, maka Rasulullah mendidik para sahabat bagaimana mendapatkan sifat sholat khusyuk wal khudu. Yang mana kata para ulama, arti daripada sholat khusyuk wal khudu adalah yaitu konsentrasi batin, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana maksudnya adalah bagaimana kita membawa sifat ketaatan kita di dalam sholat ini keluar sholat dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam sholat kita ada sujud, bagaimana kita tunduk patuh di luar sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sholat kita juga ada baca Quran, bagaimana senantiasa kita bawa sifat baca Al-Quran ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahkan di luar Ramadan kita bagaimana tambah hari tambah cinta dengan Al-Quran. Di dalam sholat kita diajarkan zikrullah, bagaimana senantiasa di luar sholat juga tambah kita cinta kepada Allah dengan senantiasa mengingat Allah SWT kapanpun dan dimanapun. Hadirin pemirsa tilas yang dimuliakan Allah SWT, inilah sifat-sifat yang ditanam Allah SWT, yang maksudnya bagaimana nanti hadirin ta'ala setelah lepas bulan Ramadan kita menjadi orang yang baik di hadapan Allah SWT, mencapai derajat Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sifat takwa wujud dalam diri kita. Inilah maksud kita dididik nanti di bulan Ramadan ini 1 bulan penuh. Siapa yang mendapatkan derajat takwa di hadapan Allah SWT, inilah orang yang beruntung. Karena hadirin ta'ala, nasihat Rasulullah kepada kita menegur melalui sabdanya, rubba min shaimin laisa min siyamihi illal juwal atas. Berapa banyak yang setelah melaksanakan puasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Maka hadirin ta'ala, betapa sedihnya orang yang sudah bekerja berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tetapi tidak mendapatkan hasilnya. Begitu juga seorang hamba di bulan Ramadan ini. Betapa ruginya dia setelah bercapek-capek, berpuasa, qiyamu Ramadan di malam hari, tetapi selesai Ramadan tidak mendapatkan apa-apa. Maka hadirin ta'ala, kesempatan yang mahal ini tidak akan terulang kepada seorang hamba apabila dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba menganggap Ramadan ini adalah Ramadan terakhir, maka dia akan bersungguh-sungguh dalam setiap amalan. Dulu hadirin ta'ala, ketika Rasulullah SAW di depan para sahabat, maka sahabat ketika mendengarkan berita-berita akan menjelang Ramadan datang, sahabat bahagia, gembira menyambut bulan Ramadan ini. Bukan buka puasanya, bukan sahurnya, bukan makanannya, bukan baju barunya. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang dipandang oleh sahabat adalah bagaimana keutamaan dilipat gandakannya Ramadan ini, amalan Ramadan ini. Itulah yang membuat para sahabat semangat. Sehingga hadirin ta'ala, suasana Ramadan dulu di zamannya para nabi, mereka berlomba-lomba bagaimana setiap orang berbuat baik kepada sesamanya, berbuat baik kepada tetangganya, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, berbuat baik kesempatan untuk berbuat baik kepada anak-anaknya, istrinya, umat ini. Hadirin ta'ala, inilah yang dirundukan di zaman ini. Bagaimana setiap hamba memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Maka kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang mafhumnya, selamatkanlah dirimu dari api neraka walaupun dengan sebiji kurma. Hadirin ta'ala, yang dinilai oleh Allah bukan amalan kita, tetapi sejauh mana hati kita berbuat karena Allah. Niat hanya mengharap dari Allah SWT. Bagaimana setiap amalan kita, setelah kita memperbaiki sholat kita,
kualitas puasa kita, bagaimana kita perbaiki niat kita. Ini intinya. Maka tashihun niyah, memperbaiki niat ini adalah maksudnya bagaimana kita beramal hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapatkannya maksudnya adalah bagaimana kita memperbaiki amalan kita ini sebelum amal kita, ketika beramal dan sudah beramal. Karena berapa banyak orang yang sukses di bulan Ramadan, rusak niatnya, rusak amalnya. Maka hadirin Allah, penting untuk memperbaiki niat. Karena setan senantiasa mengejar kita, merusak amalan kita. Pemirsa Tilasipi yang sama-sama mengharap dari Allah SWT. Maka penting kita untuk memperbaharui niat kita. Bagaimana sebelum beramal dan ketika beramal, bahkan sesudah beramal, setiap amalan di bulan Ramadan ini kita kawal agar mendapatkan ridha Allah SWT. Karena orang yang sukses di bulan Ramadan ini, dia adalah yang mendapatkan rahmat Allah SWT. Dialah yang mendapatkan ampunan maghfirah Allah SWT dan dibebaskan daripada api neraka. Maka hadirin sekalian, sekecil apapun amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, bagaimana bermanfaat buat diri kita, keluarga kita, tetangga kita, umat sesama kita ini. Maka hadirin sekalian, mumpung di bulan Ramadan, maka bagaimana pikir kita, risau kita, kita ubah. Semuanya bernilai di sisi Allah SWT. Karena ketika kita perbaiki pikir kita, hati kita, maka mulai disitulah amalan-amalan kita akan diperbaiki oleh Allah SWT. Karena hadirin sekalian, iblis dulu adalah seorang hamba yang taat kepada Allah SWT. Tetapi ketika rusak niatnya, rusak hatinya di hadapan Allah SWT, maka disitulah lepas ridha Allah SWT, kegagalan menjadi seorang hamba. Hadirin Tilasipi yang dimuliakan Allah SWT. Maka mumpung ada sisa-sisa di bulan Ramadan ini, mari kita sama-sama berlomba-lomba di hadapan Allah SWT untuk bagaimana tambah hari, tambah hubungan kita baik di hadapan Allah SWT. Pertama, bagaimana kita memperbaiki sholat khusyuk wal khudu di hadapan Allah SWT. Bagaimana kita perbaharui sholat-sholat kita. Karena awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Karena ketika kita di hadapan Allah SWT, ketika di padang mahsyar, suasana yang luar biasa. Yang ketiga itu, yang pertama kali akan dihisab, yang pertama kali akan dikoreksi oleh Allah SWT adalah salat kita. Maka mumpung di bulan Ramadan ini, mari sama-sama mulai zahir dan batinnya salat kita memperbaikinya. Mulai istinja kita, berwudu kita, kemudian bacaan salat kita, zahir dan batinnya salat kita perbaiki. Berapa banyak orang yang gagal di dalam salat gara-gara istinjanya rusak. Ketika istinjanya rusak, cara buang air kecilnya atau hajat besarnya, membersihkannya rusak, maka dia akan rusak juga taharahnya, berwudunya. Dan apabila wudunya rusak, maka dia akan rusak juga salatnya. Maka kata ulama, untuk memperbaiki mendapatkan sifat salat khusyuk wal hudu ini, mari kita sama-sama perbaiki zahir batin dan salat itu. Mulai istinja kita, berwudu kita, gerakan salat kita dan bacaan salat kita. Hadirin sekalian, suasana ini tidak akan kembali lagi ketika kita dipanggil oleh Allah SWT. Maka mari kita sungguh-sungguh menggunakan sisa-sisa Ramadan ini dengan bagaimana tambah hari, tambah memperbaiki setiap amalan kita. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah SWT dijumpakan lagi dengan bulan yang agung lagi di tahun yang akan datang. Pemirsa Tilasipi yang dimuliakan Allah SWT, ada pikir yang baik yang bagaimana wujud dalam diri kita ketika bulan Ramadan ini. Ketika Rasulullah SAW berjumpa dengan sahabatnya Abdullah bin Abbas, Rasulullah menyapa beliau, "Wahai sahabatku Abdullah bin Abbas, apa yang engkau sedang pikirkan?" Maka Abdullah bin Abbas berkata, "Wahai Rasulullah, saya sedang memikirkan kehebatan Allah, keagungan Allah." Maka kata Rasulullah, "Wahai sahabatku, pikirmu tentang kehebatan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah, ini nilainya sama dengan ibadah 1 tahun. Sungguh di bulan Ramadan ini kalau ada wujud pikir kita menjelang puasa, menjelang buka puasa,
menjelang ketika kita sahur, dan saat apapun. Bagaimana wujud kita memikirkan kehebatan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah. Di lain waktu ada pikir yang lebih mulia. Di saat ketika Rasulullah berjumpa dengan Abu Hurairah. Maka Rasulullah menyapa beliau, "Wahai sahabatku Abu Hurairah, apa yang sedang kau pikirkan?" Maka Abu Hurairah menjawab, "Wahai Rasulullah, saya sedang memikirkan bagaimana nasibku nanti di dalam kubur. Apakah saya selamat, kemudian dibangkitkan daripada kubur? Apakah saya mendapatkan lindungan daripada Allah SWT?" Hadirin ta'ala, maka Rasulullah bersabda, "Wahai sahabatku Abu Hurairah, pikirmu ini adalah nilainya sama dengan ibadah 7 tahun. Bagaimana pikirnya Abu Hurairah ini ada dalam diri kita. Kita pikirkan bagaimana nasib kubur kita nanti. Kita pikirkan bagaimana nasib ketika kita dibangkitkan dari kubur. Maka ini nilai, kata Rasulullah SAW, nilainya sama dengan ibadah 7 tahun. Kemudian di lain waktu Rasulullah SAW berjumpa dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat terbaik beliau. Beliau bertanya, "Wahai sahabatku, apa gerangan yang engkau pikirkan?" Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, "Wahai Rasulullah, saya sedang memikirkan bagaimana umat ini selamat dari azabnya Allah, masuk surganya Allah SWT." Maka mendengar jawaban Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada beliau, "Wahai sahabatku, pikirmu nilainya sama dengan ibadah 60-70 tahun." Hadirin ta'ala, banyak orang di bulan Ramadan berpikir yang sia-sia sehingga menyebabkan puasanya rusak. Maka bagaimana pikir-pikir yang tadi disampaikan oleh sahabat wujud dalam diri kita. Pikirnya Abu Hurairah, dalam dirinya ada kebesaran Allah, keagungan Allah. Inilah pikir yang bernilai di sisi Allah SWT sama dengan nilai ibadah 1 tahun. Atau pikirnya Abdullah bin Abbas, bahkan pikirnya Abu Bakar, bagaimana wujud dalam diri kita di bulan Ramadan ini. Banyak yang sia-sia di bulan Ramadan berangkat dari pikir yang salah, melamun yang tidak karuan karena godaan dari mata, godaan dari telinga, godaan dari hati, godaan yang memasuk dalam diri kita ini. Hakikatnya adalah merusak pikiran-pikiran kita sehingga merusak amalan-amalan kita. Maka bagaimana di bulan Ramadan ini wujud 3 pikir dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala apa yang disampaikan ini bermanfaat buat wabil khusus pembicara dan wabil khusus pemirsa Tilas TV yang dimuliakan Allah SWT. Kita berharap mudah-mudahan sisa-sisa ini amalan-amalan kita diperbaiki oleh Allah SWT. Tambah hari sisa Ramadan ini, tambah diperbaiki keyakinan kita kepada Allah SWT. Tambah hari amalan-amalan kita, salat kita, zikir kita, baca Quran kita diperbaiki oleh Allah SWT. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Apa yang disampaikan benar dari Allah, kurangnya adalah kesalahan pribadi. Fastabiqul khairat, usini wa iyaya wa nafsi bittaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.